Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup. Anak-anak, sekarang siapkan alat tulis kalian, buku tulis, buku elektronik yang sudah dibagikan, dan kemudian alat tulis. Setelah itu, mari belajar bersama-sama. Nah, coba kalian lihat di subtema 2 ya. Subtema 1 pembelajaran 2 ya. Ada 4 gambar di sini. Yang pertama, ada cuaca berangin. Yang kedua, hujan. Yang ketiga, panas, dan yang keempat adalah malam hari. Bagaimana kalian menghadapi situasi seperti ini? Nah, yuk mari kita sekarang belajar bersama-sama. Fokus dulu ya anak-anak, tetap fokus. Yuk mari kita belajar bersama-sama. Adik, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi seperti pada gambar? Gambar tersebut menjelaskan pentingnya pakaian untuk melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran dan debu, serta hal-hal lainnya. Jika kita dihadapkan dalam situasi seperti pada gambar, misalnya saja saat hujan, kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. Manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit tebal. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas dan juga cuaca dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga seperti tungau atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit. Selanjutnya, di sini ada bacaan, mari kita baca bacaan berikut. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak.
ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Berikutnya, adik-adik diminta menuliskan kewajiban dan hak dalam berpakaian sesuai dengan teks. Ya, contohnya untuk kewajiban dan hak dalam berpakaian. Untuk kewajibannya, Siti berpakaian sesuai dengan kebutuhan. Ya, haknya, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Kemudian, kewajiban yang lain, Siti berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Nah, Siti juga memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. Lalu kewajiban yang lain, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Haknya yang diperoleh Siti yaitu pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Lalu, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Hak yang diperoleh Siti yaitu pakaian membuat Siti merasa nyaman. Yang nomor berikutnya, kewajibannya Siti mencuci bajunya bila kotor. Haknya, pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Selanjutnya, ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang berupa pakaian yang diperoleh melalui orang tua kita. Tidak semua orang dapat memiliki pakaian seperti kita. Pakaian menutup tubuh kita, melindungi kita dari hawa dingin. Pakaian juga melindungi tubuh dari serangga. Sebagai wujud syukur, pakaian harus digunakan dengan baik dan dirawat. Pakaian juga harus tetap dijaga kebersihannya. Ya, itu contoh cerita tentang pengalaman merawat pakaian. Yang berikutnya, di sini ada beberapa permasalahan, kemudian adik-adik diminta menuliskan saran tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, Udin minta dibelikan baju baru. Padahal di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Ya, kira-kira sarannya bagaimana? Ingat, kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah lebih baiknya, dan lain sebagainya ya. Kira-kira bagaimana sarannya untuk Udin yang meminta baju baru, padahal di lemarinya masih banyak dan masih bagus-bagus bajunya? Ya, sarannya yaitu seharusnya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena Udin masih banyak memiliki baju yang bagus. Yang nomor 2, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, sarannya, alangkah lebih baiknya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Lalu, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Yuk, Benny mau bermain tapi masih memakai seragam sekolah. Maka sarannya yaitu sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain. Karena seragam sekolah digunakan untuk pergi ke sekolah. Yang berikutnya, pulang sekolah Lani sangat lelah.
ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, sarannya bagaimana untuk Lani? Sebaiknya Lani mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur karena baju sekolah akan kusut jika digunakan untuk tidur. Ya. Berikutnya, ayo kita baca teks tentang istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Ya. Beristirahat yang biasa kakak lakukan ya. Yang pertama, memaksimalkan tidur siang. Kemudian bisa duduk-duduk santai di teras rumah. Bisa juga dengan mendengarkan murotal atau lagu sholawat. Lalu melihat pemandangan di sekitar rumah, tanaman hias, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, duduk-duduk santai di bawah pohon yang rindang. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Kewajiban berkaitan dengan tidur siang diantaranya yaitu: yang pertama, membaca doa sebelum tidur, dan alangkah lebih baiknya juga berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidur siang sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Yang ketiga, menggunakan pakaian tidur, tidak menggunakan seragam sekolah ya. Lalu yang keempat, merapikan kembali tempat tidur. Dan yang kelima, membaca doa bangun tidur. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya. Berilah judul cerita yang kamu tulis. Oke, judulnya Tidur Siang untuk Kesehatan. Ya. Ceritanya, tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Selain baik untuk kesehatan, dengan tidur siang kita juga mendapat pahala. Asalkan tidak tidur berlebihan atau terlalu lama. Biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang, saya berwudu, mengibaskan kain atau membersihkan tempat tidur, kemudian berdoa. Saat tidur, saya juga mengenakan pakaian tidur. Lama waktu tidur siang saya sekitar 30 hingga 60 menit. Karena jika terlalu lama tidur siang juga tidak bagus atau kurang baik. Jangan lupa setelah bangun tidur, baca doa dan rapikan kembali tempat tidur kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mak Khairul tetap berpesan untuk kalian selalu menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian
menjaga hafalannya, serta menjaga membaca Qur'annya. Terapkan protokol kesehatan 3M. Iman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita aman ketika kita memakai masker, kita aman ketika kita menjaga jarak, kita aman ketika kita mencuci tangan di air yang mengalir selama lebih kurang 20 detik, dan kita aman ketika kita tidak menyentuh wajah kita. Dan M yang ketiga adalah imun. Imun itu artinya kita wajib menjaga daya tahan tubuh kita. Dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi dan selalu berolahraga setiap hari. Begitu ya anak-anak, ini harusnya kalian jalankan agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, Pak Hurul mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini, entah kata maupun gambar yang kurang jelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa nanti komentar sebagai tanda absen dari kalian pada pagi hari ini kalau kalian telah melihat video ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.